Perkenalkan, nama saya Ricardus Tadeus SPD, unit kerja saya di SDN Tubuh Muri, Desa Loke, Kecamatan Tanawawo, Kabupaten Sika. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Nusa Cendana. Pada hari ini, Rabu tanggal 14 Desember 2022, saya melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 6, tema 6, subtema 1, pembelajaran 1. Untuk menghemat waktu, mari kita sama-sama menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi muridku semuanya. Pagi, Selamat pagi muridku semuanya. pagi, Selamat pagi muridku. selamat pagi guruku. Apa kabarnya hari ini muridku? Baik, sehat, semangat, tandas, ceria, luar biasa. Halo sahabat, kita jumpa lagi. Tengok kiri, tengok kanan, terbitkan mata tinggi, sekali lagi tinggi. Halo kawan, kita jumpa lagi. Salam kiri, salam kanan, selamat pagi semua. Semangat pagi. Yes! Anak-anak sekalian, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak mengajak anak-anak sekalian untuk berdiri dan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat dan rahmat-Mu sehingga kami bisa berkumpul kembali di sini. Kami mohon bimbinglah para siswa-siswi dan guru-guru kami sehingga dari pagi sampai siang nanti kami dapat belajar dengan baik. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada anak Fiona yang sudah memimpin kita dalam doa. Silahkan duduk. Terima kasih Kak. Apakah semuanya hadir? Hadir. Oke, selanjutnya Bapak Guru ingin menyampaikan kepada anak-anak bahwa kita harus rajin datang ke sekolah dan juga harus rajin untuk belajar. Jangan pernah bosan untuk belajar, karena belajar untuk hidup. Apakah semuanya siap menerima pembelajaran hari ini? Siap. Sekarang Bapak mengajak anak-anak sekalian untuk berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu Hari Merdeka sambil mengikuti instrumen musik yang Bapak tayangkan di layar. Hari merdeka kita, hari merdeka.
semangat kita pada pagi hari ini, Bapak mengajak anak-anak untuk melakukan tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Bapak Guru mengajak anak-anak sekalian untuk merapikan tempat duduknya dan bicara. Apakah semuanya sudah siap? Siap. Baik anak-anak, sekarang perhatikan ke depan, dan di depan layar sudah ada sebuah teks. Mari kita sama-sama membaca teks di depan. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekarang Bapak mengajak anak-anak sekalian untuk menyanyikan lagu makna proklamasi. Mari bernyanyi kawan-kawan, maka proklamasi dipahami. Siapa tahu jadi jawaban menghadapi soal RKPD. Maka proklamasi ada 5, 1 sebagai bukti perjuangan, 2 adanya pengakuan dari dunia luar. Maka proklamasi yang ketiga menyanyikan martabat bangsa. Maka proklamasi yang keempat perjuangan negara baru. Maka proklamasi yang kelima tonggak sejarah negara baru. Mari bernyanyi kawan-kawan, maka proklamasi dipahami. Siapa tahu jadi jawaban menghadapi soal evaluasi. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Oke, anak-anak sekalian, pernahkah anak-anak melakukan kerjasama di lingkungan sekolah? Oke, berkaitan dengan kerjasama di lingkungan sekolah, contoh-contohnya dalam bentuk apa? Hai, Pak. Oke, silakan Afgan. Punya pengalaman. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Afgan. Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Oke, silakan Ciril. Kerjasama dalam membersihkan lingkungan sekolah. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Ciril. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar di tema 6, subtema 1, pembelajaran 1, tentang pelaksanaan kewajiban dan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia serta perkiraan informasi kata kunci pada judul teks. Itu adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Untuk lebih jelas tentang pembelajaran kita hari ini, Bapak mengajak anak-anak sekalian untuk melihat tujuan pembelajaran kita. Tujuan yang pertama, dengan mengamati video pembelajaran tentang kegiatan masyarakat di Kampung Damai pada tayangan PowerPoint, anak-anak mampu menemukan serta merangkum pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua, dengan membaca teks tentang proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia pada bahan ajar, anak-anak mampu menemukan makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Tujuan yang ketiga, melalui kegiatan penugasan LKPD,
dalam diskusi kelompok, anak-anak mampu membuat laporan peta pikiran tentang makna proklamasi kemerdekaan. Tujuan yang keempat, dengan mengamati video pembelajaran tentang proklamasi kemerdekaan, anak-anak mampu menganalisis serta merangkum perkiraan informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca atau hanya berdasarkan membaca judulnya saja. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai dan harus kita tuntaskan pada pembelajaran kali ini. Untuk mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama mengamati gambar yang sudah Bapak tayangkan lewat layar di depan. Gambar apakah itu? Saya Pak, Oke, silakan Elsie. gambar warga sedang mengangkat sampah. Oke, bagus sekali, tepuk tangan untuk Elsie. Ada lagi yang lain? Hai Pak, Oke, silakan Afgan. membersihkan silukan. Membersihkan selokan, bagus sekali, tepuk tangan untuk Afgan. Ada lagi yang lain? Hai Pak, Oke, silakan Marcel. menyapu halaman. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Marcel. Ada lagi yang lain? Saya Pak, Oke, silakan Cil. kerja bakti membersihkan lingkungan. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Cil. Nah, anak-anak sekalian, gambar di depan merupakan gambar kerja bakti atau kewajiban warga masyarakat dalam memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk lebih jelas tentang tujuan dan materi pembelajaran kita hari ini, Bapak mengajak anak-anak sekalian untuk menyaksikan video pembelajaran di depan layar. Sebelum anak-anak menyaksikan video pembelajaran tersebut, Bapak mengajak anak-anak sekalian untuk lebih konsentrasi lagi dengan melakukan tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Siap, konsentrasi. Oke, sekarang mari kita sama-sama menyaksikan video di depan layar. Kamu adalah bagian dari masyarakat. Banyak kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk peduli terhadap lingkungan. Bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan? Ayo kita diskusikan lebih lanjut. Amatilah beberapa gambar kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai berikut ini. Apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar? Lanjutkan baik-baik ya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus peduli terhadap lingkungan. Misalnya, ikut membantu membersihkan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan mematuhi peraturan yang ada di lingkungan. Apakah kamu sudah mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolahmu? Kamu hendaknya selalu mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolah, seperti memakai seragam sekolah sesuai ketentuan, tiba di sekolah sebelum bel tanda masuk berbunyi, menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan sekolah, serta membuang sampah di tempat sampah. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban siswa sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Bagaimana kamu memaknai kemerdekaan bangsa ini? Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamatio dari bahasa Yunani
yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, di antaranya sebagai berikut. Pertama, proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kedua, proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Dan yang keempat, proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Setiap judul teks memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi dari dalam teks. Kata-kata penting pada judul dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menemukan isi pokok atau informasi yang terdapat dalam teks. Baik anak-anak sekalian, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan video pembelajaran yang Bapak tampilkan di depan layar. Untuk membangkitkan semangat anak-anak dalam mengikuti pembelajaran hari ini, Bapak mengajak anak-anak sekalian untuk melakukan tepuk semangat. Apakah semuanya masih ingat? Masih. Oke, tepuk semangat. Semangat, yes, Jos. Oke, sudah semangat ya? Ya. Oke, baik anak-anak, kembali ke laptop. Anak-anak sekalian, banyak kegiatan yang dapat anak-anak lakukan untuk menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Kegiatan berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan. Berdasarkan video yang sudah anak-anak saksikan tadi, informasi apa yang anak-anak peroleh? Saya Pak. Oke, silakan Rihan. Kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Rihan. Berkaitan dengan kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai. Video tadi ada gambar tentang kegiatan masyarakat di Kampung Damai. Kampungnya itu diberi nama Kampung Damai karena setiap hari kehidupannya itu damai. Apa saja kegiatan yang dilakukan warga masyarakat di Kampung Damai pada video yang sudah kita saksikan bersama-sama tadi? Saya Pak. Oke, silakan Putri. Bekerja bakti membersihkan lingkungan. Oke, bagus sekali, tepuk tangan untuk Putri. Jadi yang pertama itu adalah kerja bakti membersihkan lingkungan. Ada lagi yang lain? Saya Pak. Oke, silakan Nafgar. Kerja bakti menanam pohon.
Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Afgan. Ada lagi yang lain? Oke, silakan Jessica. Membayar pajak. Membayar pajak. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Jessica. Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Oke, silakan Fiona. Melaksanakan ronda malam. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Fiona. Nah, anak-anak, itulah kewajiban sebagai warga masyarakat dalam memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, informasi apa lagi yang anak-anak peroleh dari video tadi? Saya, Pak. Oke, silakan Cilin. Kewajiban siswa sebagai masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Cilin. Berkaitan dengan kewajiban siswa, contoh-contoh kewajiban dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan sekolah. Saya, Pak. Oke, silakan Riana. Memakai seragam sekolah sesuai ketentuan. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Riana. Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Oke, silakan Alexa. Tiba di sekolah sebelum bel tanda masuk berbunyi. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Alexa. Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Oke, silakan Marcel. Menjaga ketenangan dan ketertiban di sekolah. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Marcel. Anak-anak sekalian, jadi itu adalah kewajiban yang harus anak-anak lakukan atau anak-anak laksanakan di lingkungan sekolah. Informasi apa lagi yang anak-anak peroleh dari video tadi? Saya, Pak. Oke, silakan Fiona. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Fiona. Baik anak-anak sekalian, berkaitan dengan makna proklamasi kemerdekaan, ada beberapa contoh tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Yang keempat, proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Jadi itu adalah makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Anak-anak sekalian, apakah anak-anak ini warga negara Indonesia atau bukan? Warga negara Indonesia. Oke, jadi kita adalah warga negara Indonesia. Sebagai pelajar, kita harus melaksanakan kewajiban dalam memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang berikut berkaitan dengan teks non-fiksi. Jadi teks non-fiksi itu adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta. Contohnya itu seperti teks makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Apakah anak-anak sekalian sudah mengerti? Sudah. Oke, ada yang mau bertanya? Ada. Oke, silakan Elsie. Saya tolong menjelaskan di bagian kewajiban siswa. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Elsie. Jadi Elsie minta Pak ini jelaskan lagi di bagian kewajiban siswa dalam memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, berkaitan dengan kewajiban siswa di lingkungan sekolah. Ini kita bicara di lingkungan sekolah dalam memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebagai peserta didik atau sebagai siswa, kalian harus melaksanakan kewajiban di lingkungan sekolah. Yang pertama, memakai seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekolah. Ya, seperti hari ini. Hari ini adalah hari Rabu. Ketentuan kita di sekolah itu adalah mengenakan seragam nasional, merah putih. Yang kedua, tiba di sekolah sebelum bel tanda masuk berbunyi. Masih banyak lagi kewajiban yang harus anak-anak lakukan di lingkungan sekolah.
Sekarang, anak-anak akan dibagi dalam beberapa kelompok. Tugas anak-anak di dalam kelompok ini, yang pertama, menemukan dan merangkum pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan video yang sudah kita saksikan bersama-sama dan bahan ajar yang sudah Bapak bagikan. Yang kedua, membuat laporan peta pikiran tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, merangkum perkiraan informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca atau hanya berdasarkan membaca judulnya saja. Jadi itu adalah tugas anak-anak yang harus anak-anak lakukan dan anak-anak diskusikan dalam kelompok nanti. Bapak harap di dalam kelompok anak-anak dapat bekerja sama untuk menyelesaikan LKPD yang akan Bapak bagikan nanti. Sebelum anak-anak dibentuk dalam kelompok, Bapak mengajak anak-anak sekalian untuk melakukan tepuk semangat yes. Apakah semuanya masih ingat? Masih. Oke, tepuk semangat yes. 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 Semangat yes, Jos. Oke, sekarang duduk dalam bentuk kelompok. Baik anak-anak sekalian, apakah semuanya sudah duduk dalam kelompok? Sudah. Oke, sebelum Bapak membagikan LKPD-nya, tolong jawab pertanyaan dari Pak. Susu warnanya? Putih. Saat diminum? Air. Rumput warnanya? Hijau. Sudah makan? Daging. Oke, bagus sekali. Tepuk konsentrasi. Siap. Konsentrasi. Oke, sekarang Bapak akan membagikan LKPD.
Baik anak-anak sekalian, perhatikan. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah. Oke, tepuk semangat. Semangat, yes, Jos. Sudah semangat ya? Sudah. Apakah kalian sudah siap untuk presentasi? Siap. Oke, mari kita sambut penampilan dari kelompok 1 dengan tepuk tangan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi, Jessica. Kami dari kelompok 1 akan melaporkan hasil kerja kami. Menemukan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Merangkum pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 1. Apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada video yang sudah ditonton? Warga kampung damai melakukan kegiatan kerja bakti, membersihkan lingkungan, menanam pohon di pinggir jalan, membayar pajak, melaksanakan ronda malam. 2. Mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan seperti pada video? Karena merupakan bentuk kewajiban warga masyarakat untuk melakukan kewajiban sebagai warga negara. 1. Apa judul teks pada bacaan dalam video yang sudah ditonton? Judul teks bacaan adalah makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Apa kata kunci pada judul bacaan dalam video yang sudah ditonton? Kata kunci pada judul adalah makna proklamasi. 3. Apa informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci? Tuliskan. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan sarana untuk menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Demikian hasil kerja kami. Terima kasih. Oke, jadi itu adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Ada tanggapan dari kelompok 2? Ada. Oke, silakan. Menurut kami kerja kelompok 1 sudah bagus sesuai dengan pertanyaan. Oke, jadi menurut kelompok 2 bahwa hasil kerja kelompok 1 sudah bagus dan sudah sesuai dengan pertanyaan yang diberikan dalam LKPD. Oke, kita kasih tepuk wow dulu untuk kelompok 1. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, mari kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Mari kita sambut penampilan dari kelompok 2 dengan tepuk tangan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman semua. Selamat pagi, Esi. Kami dari kelompok 2 akan melaporkan hasil kerja kelompok kami. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Proklamasi sebagai awal terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Demikian hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Itu adalah hasil diskusi dari kelompok 2. Ada tanggapan dari kelompok 1? Ada. Oke, silakan. Menurut kelompok kami hasil kerja kelompok 2 sudah bagus sesuai dengan pertanyaan. Oke, jadi menurut kelompok 1 bahwa hasil kerja kelompok 2 sudah bagus dan sudah sesuai dengan pertanyaan. Kita kasih tepuk wow dulu untuk kelompok 2. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W.
silakan duduk. Terima kasih, Pak. Baik anak-anak sekalian, sekarang Bapak minta ketua kelas untuk mengumpulkan RKPD yang sudah dikerjakan dan yang sudah dipresentasikan. Oke, terima kasih ketua kelas, silakan dulu. Sekarang kita akan membuat rangkuman dari materi dan dari hasil presentasi yang sudah kita kerjakan tadi. Kita lihat yang pertama, tentang kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Ada contoh-contoh kewajiban yang harus anak-anak lakukan atau anak-anak laksanakan sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama. Saya, Pak. Oke, silakan Riana. Kewajiban untuk menaati peraturan. Oke, bagus sekali, tepuk tangan untuk Riana. Kewajiban yang kedua. Saya, Pak. Oke, silakan Jessica. Kewajiban untuk menghargai orang lain. Oke, bagus sekali, tepuk tangan untuk Jessica. Yang berikut, makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama. Oke, silakan Diana. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oke, bagus sekali, tepuk tangan untuk Diana. Makna proklamasi yang kedua. Oke, silakan Alexa. Proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk Alexa. Jadi itu adalah rangkuman dari materi dan dari hasil diskusi dan presentasi yang sudah kita pelajari hari ini. Selanjutnya, bagaimana perasaan anak-anak tentang pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Oke, menyenangkan. Ada lagi yang lain? Cepat mengerti. Apa harapan anak-anak untuk pembelajaran pada pertemuan berikutnya? Lebih aktif lagi. Ada lagi yang lain? Lebih semangat lagi. Ada lagi yang lain? Pembelajaran berikutnya baru membuat seperti hari ini. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Rihanna. Baik, Rihanna minta supaya pembelajaran di pertemuan berikutnya Pak Guru tetap menggunakan model media pembelajaran seperti hari ini. Itu adalah harapan Rihanna dan tentunya harapan dari kita semua. Oke, dengan teman saling tatap. Kasih salut dulu untuk teman-temannya. Tepuk salut. Oke, sekarang Bapak mengajak anak-anak sekalian untuk kembali ke tempat duduknya. Apakah semuanya sudah duduk di tempat duduk masing-masing? Sudah. Oke, sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasi ini akan Bapak kirim melalui ruang kelas 6. Jadi, anak-anak menggunakan akun belajarnya untuk mengakses soal tersebut. Sebelum anak-anak mengerjakan soal evaluasi, Bapak ada sebuah games. Gamesnya ini Bapak beri nama games konsentrasi. Sekarang Bapak mengajak anak-anak sekalian untuk berdiri. Peraturan gamesnya. Apa yang Bapak ucapkan, itu yang akan dilakukan oleh anak-anak. Apakah semuanya sudah mengerti? Sudah. Sekarang kita buat simulasinya dulu. Tangan ke depan, tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke bawah. Itu gamesnya. Gampang toh? Gampang. Oke. Jadi gamesnya ini untuk mengetahui seberapa besar konsentrasi anak-anak dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Sekarang kita mulai permainannya.
Tangan ke atas. Tangan ke depan. Tangan ke samping. Tangan ke depan. Tangan ke samping. Tangan ke bawah. Oke, ulang lagi. Tangan ke atas. Putar, 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 putar. Pegang dagu. Oke. Ulang lagi. Tangan ke atas. Putar, 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 putar. Stop. Putar, 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 putar. Pegang dahi. Oke, masih ada yang belum konsentrasi. Ulang lagi. Tangan ke atas. Tangan ke depan. Tangan ke samping. Tangan ke bawah. Oke, tepuk konsentrasi. Siap. Konsentrasi. Oke, silakan dulu. Yang pertama yang harus anak-anak perhatikan, pastikan Chromebook anak-anak terkoneksi dengan jaringan internet. Apakah Chromebook anak-anak sudah terkoneksi dengan internet? Sudah. Oke, selanjutnya masukkan email dan password akun ID belajar anak-anak pada Chromebook. Selamat datang di soal evaluasi tema 6 subtema 1 pembelajaran 1. Silakan kerja. Baik anak-anak sekalian, sekarang perhatikan di depan layar. Ini adalah bukti penyerahan hasil pekerjaan dari anak-anak. Untuk hasil dan sarannya akan Bapak kirim melalui ruang kelas 6 dengan menggunakan akun belajar anak masing-masing. Selanjutnya, Bapak ingin berpesan kepada anak-anak, walaupun kalian sudah mendapatkan nilai yang bagus, tetapi kalian tidak boleh sombong dan harus tetap rajin untuk datang ke sekolah dan tetap semangat dalam belajar. Materi pembelajaran untuk pertemuan berikutnya tentang upaya dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Bapak harap anak-anak dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Bapak mengajak anak-anak sekalian untuk menyanyikan dan memperagakan gerakan Gawi Saate.
meminta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu, karena Engkau sudah menenangkan kami daripada siang hari ini. Karena kami mampu mengalahkan dari perjalanan, supaya kami tiba di rumah dengan selamat. Namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang dan terima kasih. Selamat